Shalom, selamat pagi. Kebaktian Minggu Paskah ketiga, Gereja Kristen Pasundan, Betel, Cirebon. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kita untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari Dan menyertaimu juga. Nats pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 33 sampai dengan 34 yang demikian bunyinya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia
pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Hukum Allah pada pagi hari ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pengakuan dosa. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah, agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat.
Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh, sudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana yang ditulis di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ke-4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu?
Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadapan Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, memasuki Minggu Paskah ketiga ini, kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas, pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan tangan kasih-Mu dalam perjalanan kehidupan kami selama sepekan. Mengawali pekan yang kami tapeki, kami mengucap syukur jika Tuhan perkenankan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah tangga kami masing-masing melalui ibadah online saat ini. Kami meyakini perjumpaan kami denganmu melalui sabda kebenaran firman yang sebentar lagi Tuhan perdengarkan bagi kami. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi kami, agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Dan kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam keseharian hidup kami. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka,
Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satu orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan itu? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sedemikian jauh bacaan firman. Yang berbahagia, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hatinya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita telah memasuki Paskah ketiga. Tema yang disediakan oleh Majelis Sinode dalam daftar bacaan Alkitab, berjumpa Kristus yang bangkit, mengubah hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin pertanyaan konyol. Apakah kita telah berjumpa dengan Kristus yang bangkit? Tentu di antara kita bisa menjawab sudah. Mungkin ada juga yang mengatakan belum. Atau masih ada dalam keraguan-raguan. Apakah pernah berjumpa atau belum? Di tengah-tengah situasi itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalaupun kita sudah pernah berjumpa dengan Kristus yang bangkit, maka kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur diperkenankan untuk mengalami perjumpaan itu. Bagi yang belum, ya
kita sabar, terus berupaya dan berusaha untuk semakin mengenal, untuk semakin mendekat, bahkan diperkenankan untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bagi yang ragu-ragu, maka kita boleh belajar dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perjalanan ke Emmaus menjadi sebuah peristiwa yang menarik, khususnya bagi kedua murid Yesus yang tengah melakukan sebuah perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Dan salah satu mereka bernama Kleopas. Untuk tidak membosankan dalam perjalanan tersebut, mereka bercakap-cakap, mereka berdialog, berdiskusi berkenaan dengan situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Tentu dalam situasi kondisi para murid pada waktu itu situasinya tidak menyenangkan. Mereka ada dalam ketakutan, mereka ada dalam kekhawatiran, mereka menyembunyikan diri sebagaimana firman Tuhan minggu yang lalu yang memperlihatkan melalui Injil Yohanes bahwa mereka mengunci diri. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan itu, tetap mereka beraktivitas, melakukan sebuah perjalanan. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka dihadirkan, atau bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah perjalanan mereka. Kristus hadir bersama-sama dengan mereka. Namun sayangnya, apakah mereka mengenal kehadiran Kristus yang ikut serta dalam perjalanan mereka? Saat Kristus bertanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Mereka malah berbalik tanya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perjalanan menuju Emmaus, sebuah aktivitas yang mungkin saja biasa saja, yang bisa juga dilakukan oleh kedua murid Yesus tersebut, tidak hanya sekali saja, mungkin telah berulang kali. Sehingga saat mereka berdiskusi, mereka bercakap-cakap, namun seakan-akan mata mereka tertutup saat Yesus hadir menjumpai mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bahkan mereka tidak mengenali, mereka tidak merasakan kehadiran Kristus hingga di tempat tujuan. Saat mereka sampai dengan tujuan, maka mereka hendak mempersilahkan Yesus untuk singgah dan bermalam bersama. Yesus menyambut undangan tersebut dan kemudian makan bersama-sama dengan mereka. Saat Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan dan mengucap berkat, pada saat itulah mereka dicelikkan matanya. Mereka sadar bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Yesus yang telah bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, selain seakan-akan pandangan mereka tertutup, mereka juga dibutakan mata hati. Mereka merasakan berkobar-kobar pada perjalanan tersebut, namun sama sekali tidak merasakan oleh karena kehadiran Tuhan, oleh karena kuasa Roh yang bekerja dalam diri mereka. Barulah setelah mereka menyadari
telah berjumpa dengan Kristus, maka mereka teringat akan diri mereka yang berkobar-kobar itu. Dan itulah yang menjadi kesaksian mereka sebagaimana yang disampaikan kepada ke-11 murid di Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, berjumpa Kristus yang bangkit, mengubah hidup. Itulah yang sesungguhnya kita dapat pelajari dari Kleopas beserta rekannya dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Di mana perubahan yang terjadi? Yang pertama-tama, Kleopas dan teman-temannya saat mempercakapkan tentang situasi dan kondisi memiliki semangat yang menggelora. Semangat yang menggelora, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sesungguhnya menjadi buah konkret dari pengharapan. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita memiliki semangat. Tanpa pengharapan, maka kita tidak mungkin memiliki semangat. Jika dalam KRT minggu lalu kita diajak untuk terus memiliki pengharapan sebagaimana penulis surat Petrus, maka pengharapan itulah yang sesungguhnya hendak ditunjukkan oleh Kleopas dan rekan. Bersemangat, bergelora. Tentu saat mendengarkan Kristus mengisahkan kembali apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Saat Kristus menjelaskan tentang kitab suci. Bukan bergelora oleh karena hal yang lain, namun bergelora dan semangat oleh karena firman Tuhan yang diberitakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, maka saat kita ambil bagian dalam persekutuan atau ibadah, saat Tuhan menjumpai kita melalui firman-Nya, kiranya kita juga berkobar-kobar dan memiliki semangat serta pengharapan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itulah yang terjadi dalam diri Kleopas dan rekannya mengalami perubahan. Berangkat dari diri yang memiliki semangat, berkobar-kobar. Dan itu semata-mata oleh karena kehadiran Tuhan. Oleh karena Tuhan berkenan menjumpai mereka. Inisiatif selalu berangkat dari Allah, dari Kristus yang berkenan menjumpai setiap orang percaya, menjumpai para murid-murid, dan juga menjumpai kita yang hidup dalam zaman saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, semangat yang dikembangkan oleh Kleopas dan rekannya, mereka harusnya bermalam di Yerusalem, maka kesempatan setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, ia lantas kembali ke Yerusalem. Berita perjumpaannya dengan Kristus yang telah bangkit secepatnya disampaikan kepada murid-murid yang lain. Dan mereka menjumpai ke-11 murid dan menyampaikan berita tersebut. Perubahan yang juga boleh kita maknai dalam perjalanan menuju Emmaus, selain semangat, maka kedua murid itu selalu berpikir taktis dan praktis. Mengapa taktis? Tentu berita sukacita ini
belum didengar para murid-murid. Berita yang baik ini secepat mungkin harus dideliverikan, disampaikan. Memang pertama-tama yang dituju adalah para murid-murid, dengan harapan nanti dari para murid-murid akan menyebar lebih luas. Praktisnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mereka sigap, mereka serta-merta. Begitu mereka berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit, maka tidak pikir panjang, maka mereka melakukan tindakan-tindakan konkret. Dan ini yang juga perlu terus kita belajar melaluinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jika minggu yang lalu kita diajak bersama-sama dalam menghayati Paskah, kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengubah ketakutan menjadi sukacita. Ketakutan menjadi sukacita tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita masih dikuasai ketakutan. Maka kita harus membebaskan diri dari ketakutan itu. Kleopas dan rekannya yang mungkin saja saat dijumpai Tuhan Yesus, ia pun ada dalam ketakutan. Namun begitu Tuhan berkenan menjumpai, mereka tidak lagi memiliki ketakutan. Ditunjukkan pada mereka bergegas menyampaikan berita ini kepada murid-murid lain. Bisa dibayangkan malam hari perjalanan di tengah-tengah situasi yang tidak baik bagi mereka, mereka dalam tanda petik seakan-akan memaksakan diri. Namun sesungguhnya mereka tidak memaksakan diri. Semangat itulah yang mendorong mereka. Spirit itulah yang menjadi kekuatan mereka untuk segera mungkin memberitakan kabar baik. Perubahan inilah yang juga perlu kita lakukan di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19. Sebagaimana minggu yang lalu kita juga diingatkan bersama-sama, pandemi COVID-19 menjadikan banyak orang ada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan pemimpin kita, presiden kita pernah berujar, jangan-jangan mereka meninggal bukan karena virus, tapi karena ketakutan dan hoaks. Bagaimana kita berkontribusi agar mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Inilah yang perlu kita lakukan, baik secara taktis maupun praktis. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Jika dalam pertanyaan awal tadi ada pihak-pihak sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, memang perlu kita kritisi lebih mendalam. Sudahkah hidup saya berubah? Sudahkah saya semakin serupa dengan Kristus? Mungkin bagi yang merasa belum, maka kita perlu terus mengasah dan membuka mata hati kita. Kita harus menempatkan bahwa Allah yang berprakarsa untuk menjumpai. Oleh karenanya, kembali kepada kita. Adakah kita memiliki kepekaan? Adakah kita memiliki kejernihan hati agar mengalami perjumpaan dengan Kristus? Jangan-jangan kita seperti Kleopas dan rekannya, kita dibutakan oleh suasana dan kondisi yang tengah terjadi, atau berbagai asumsi-asumsi, prapaham dan pikiran kita belaka, sehingga kita tidak mampu melihat Kristus yang hadir. Untuk itu, mari, sebagaimana pengalaman Kleopas,
saat mereka secara khusus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka teringat bagaimana sang guru, sang rabi memecah-mecahkan roti sebelum ia diserahkan, mati di kayu salib, mengalahkan maut dan bangkit. Ada hal yang terekam dengan baik. Perjumpaan dengan Kristus dalam keseharian hidup. Ini juga yang perlu kita hayati. Kristus hadir dalam seluruh realita kehidupan kita, termasuk dalam keseharian hidup kita masing-masing. Mari kita belajar seperti Kleopas untuk mau membersihkan mata jasmani dan mata batin kita untuk dapat mengenal dan melihat Kristus. Pada hakikatnya, Kristus berkenan menjumpai kita. Bagi yang ragu-ragu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sesungguhnya Paskah yang kita rayakan hingga pada Pentakosta sebuah upaya persiapan iman sebelum ditinggalkan dengan sebenarnya Kristus naik ke surga. Kristus mempersiapkan murid-muridnya, dan kelak Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka dari hari ke hari, dari langkah ke langkah, dari waktu ke waktu, melalui kehadiran Roh Kudus. Keraguan kita terletak pada sudahkah Roh Kudus bertakhta dalam kehidupan kita? Kalau Roh Kudus bertakhta dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita tidak pernah mengalami keraguan, karena Kristus selalu menjumpai kita di berbagai tempat, di berbagai peristiwa, terkhusus dalam pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita gereja dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menghadirkan sukacita. Di tengah ketakutan mereka, mari kita hadirkan sukacita bagi mereka. Agar kita mampu menghadirkan sukacita, maka terlebih dahulu kita mengalami sukacita karena kita telah berjumpa dengan Kristus. Berjumpa dengan Kristus mengubah hidupku untuk semakin serupa dengan Kristus. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama bersyafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan kami menaikkan syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu. Bahkan cinta kasih Tuhan telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai persekutuan. Sebagai persekutuan, kami telah Tuhan himpunkan dalam kebaktian minggu saat ini. Walaupun kami berada di kediaman kami masing-masing, namun kami mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah online saat ini. Dan kami pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang kami yakini melalui sabda kebenaran firman.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur jika Tuhan mengingatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Kami diajar melalui firman-Mu sebagaimana Kleopas dan rekan juga mengalami perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit dan mereka mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan biarlah firman yang Tuhan beritakan bagi kami saat ini juga mengubah hidup kami masing-masing. Bapa di sorga, kami terus memohon, baik kami sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan, untuk Tuhan perkenankan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, agar kami terus mengalami perubahan dari hari ke hari, agar semakin serupa dengan Kristus. Bapa di sorga, kami mau serahkan setiap kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan, dalam perjuangan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan menopang kami, menyertai dan memberkati kami, agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan perkenan dan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami, sebagai semangat untuk mengubah hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi kehidupan kami sebagai pribadi di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang kami alami. Kiranya Tuhan berkenan hadir, Tuhan berkenan menolong dan menopang, khususnya kami yang tengah ada dalam kelemahan tubuh, kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami mau serahkan mereka yang ada dalam keadaan sakit hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berkati obat-obatan dan tindakan medis, dan Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Mereka yang mengalami kebahagiaan oleh karena pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan, kebahagiaan oleh karena berbagai hal dalam kehidupannya, mampukan mereka menaikkan syukur. Oleh karena cinta kasih Tuhan, mereka Tuhan karuniakan pertambahan usia, dan pertambahan usia memampukan mereka untuk senantiasa mengucap syukur. Bahkan dalam perjalanan kehidupan mereka di hari-hari ke depan, mereka pergunakan dengan baik untuk berjuang semakin serupa dengan Kristus. Bapa di sorga, kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing yang saat ini terus membangun persekutuan di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan sertai dan berkati keluarga kami masing-masing. Saat kami Tuhan hadirkan di tengah-tengah masyarakat, maka kami terus memohon tuntunan dan penyertaan tangan kasih Tuhan, hikmat dan kuasa dari Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami menjadi orang yang memberikan semangat, motivasi di tengah-tengah masyarakat yang penuh ketakutan dan kekhawatiran oleh karena pandemi COVID-19. Kami memohon, jadikan kami berkat, jadikan kami saluran kasih di tengah-tengah masyarakat dimanapun Tuhan menyertai kami. Bapa di sorga, sebagai sebuah persekutuan, kami terus membangun kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian melalui berbagai aktivitas dan kegiatan yang dikelola dan diorganisasi oleh majelis jemaat bersama dengan pengawas perbedaan jemaat dan didukung oleh komisi-komisi, panitia-panitia dan unit pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati, berikan kami hikmat dan kuasa agar kami terus dimampukan melayani Tuhan dengan lebih baik. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami terus diberikan kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pelayanan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami pun berdoa bagi gereja Pasundan, baik di aras klasis maupun sinodal, yang juga terus berupaya untuk semakin efektif, untuk semakin tepat dalam mengembangkan pelayanan di tengah pandemi COVID-19. Kami serahkan berbagai rencana yang telah dirancang
dan dipersiapkan, dan Tuhan berkenan memberkati agar Gereja Kristen Pasundan dalam upaya untuk menjadi gereja bagi sesama sungguh dapat diwujud nyatakan. Bahkan melalui situasi dan kondisi yang ada menjadi kesempatan yang indah dan berharga bagaimana Gereja Kristen Pasundan untuk mewujudkan visinya menjadi gereja bagi sesama. Kami mau serahkan itu semua hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami pun berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Republik tercinta Indonesia, kiranya Tuhan sertai dan berkati agar memampukan gereja dalam memberitakan firman bersama dengan pemerintah dalam proses dan upaya untuk menghadapi, menanggulangi, dan melawan pandemi COVID-19. Kami serahkan berbagai pelayanan gereja di bumi tercinta Indonesia untuk bahu-membahu bersama-sama dengan pemerintah juga dalam upaya meringankan beban bagi mereka yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Kami pun berdoa bagi bangsa tercinta Indonesia, Tuhan kiranya memberkati senantiasa melalui pemimpin-pemimpin kami, kiranya berkat dan kuasa Tuhan karuniakan kepada mereka, agar mereka dengan bijaksana untuk mewujudkan rasa aman, mewujudkan ketentraman, mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat tercinta Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berkati tenaga kerja kesehatan yang berlelah dan berjuang untuk menjadi garda terdepan menghadapi pandemi COVID-19. Pemimpin-pemimpin kami yang mengambil kebijakan, kiranya Tuhan sertai berkati agar mereka sungguh-sungguh didasari pada takut akan Tuhan, sehingga mengkonsentrasikan sepenuhnya untuk kebaikan dan kemaslahatan rakyat tercinta Indonesia dari setiap kebijakan yang dilakukan. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa-bangsa di tengah dunia yang juga menghadapi pandemi COVID-19, agar kami bersatu hati, kami memohon hikmat Tuhan agar kami boleh menemukan antibodi atau obat untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kami serahkan setiap pihak, baik pribadi maupun lembaga yang mendedikasikan untuk menghasilkan obat bagi COVID-19, Tuhan berkenan memberkati. Bapa di sorga, ada banyak hal yang hendak kami ungkapkan dalam doa-doa kami. Namun kami hendak ungkapkan doa-doa kami baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan nats yang diambil dari Matius 5 ayat ke-7 yang demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, dalam merayakan Paskah ini sesungguhnya kita merayakan Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit berkenan menjumpai setiap kita orang percaya. Dan kiranya saat Kristus menjumpai kita, kita ada dalam kesiapan dan kesediaan agar perjumpaan dengan Kristus mengubah hidup kita, agar kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian dari saat ini
sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.